وبركاته. الحمد لله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يوم يقوم الناس برب العالمين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي من أنفسكم أزواجا وجعل من أزواجكم بنين وحفظا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak dan Ibu sidang majelis akad nikah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua kembali di masjid kebanggaan kita ini bisa memberikan doa dan minta yang tulus kepada mereka berdua dalam upaya untuk menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sidang majelis akad nikah yang dirahmati Allah, pada surat Ar-Rum ayat 21 yang dibacakan oleh kita tersebutkan di sana kata sakinah. Orang sering mengatakan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, ataupun samara, sakinah, mawaddah, rahmah, yang intinya sebenarnya sama, bahwa kita itu adalah sumber ketenangan jiwa. Ketika kita mau menikah, maka yang ada dalam jiwa dan batin kita adalah gejolak, selalu bergejolak dan berkecamuk. Ketika Allah SWT menganugerahkan pasangan hidup, istri ataupun suami kepada kita, maka setengah kita jiwa kita tenang, karena ada istilah yang mengatakan pasanganmu itu adalah separuh nafasmu. Jadi kita tidak memiliki 100% nafas kita, karena setengahnya lebih ada pada pasangan. Begitu ceritanya bermain-main dengan setengah nafas kita yang sisanya. Karena kalau setengahnya sudah lelet, bisa awet. Maka sakinah itu kata Allah SWT adalah sumber ketenangan. Apa yang maksud dengan sumber ketenangan? Bahwa ketika suami bekerja keluar rumah, dia merasa tenang. Kenapa? Karena ada istri dan anak-anaknya mendoakannya. Perginya itu dirintui, pulangnya dinanti. Bukan perginya itu yang ditunggu-tunggu, pulangnya dibenci. Bukan seperti itu. Karena yang namanya sumber ketenangan dalam hidup rumah tangga itu artinya ada prinsip kesalinan, saling membahagiakan antara suami dan istri. Lalu bagaimana? Ada syarat tertentu yang bisa kita lakukan untuk menggapai nilai ketenangan itu dalam rumah tangga. Yang pertama, harus dimulai dengan hati yang baik. Karena apabila kita benar-benar berniat lillahi ta'ala, nikah itu adalah ibadah, nikah itu adalah membahagiakan, nikah itu adalah mewujudkan sebuah keharmonisan, dan nikah itu adalah sumber ketenangan, maka harus dimulai dengan hati yang baik. Kenapa? Ketika kita sama-sama mengerti, sama-sama yakin, maka akan bisa dilangsungkan. Ada permasalahan hari ini juga ada pembatalan pernikahan. Ternyata mereka batal menikah karena beda keyakinan. Apa yang maksud beda keyakinan? Saya yakin dengan kamu, kamu tidak yakin dengan saya. Ketika tidak yakin, ya sudah, tidak jadi menikah. Karena apa? Buat apa menikah kalau seandainya nanti setelah menikah itu menjadi sengsara? Maka harus dimulai dengan hati yang baik. Kemudian yang kedua, sabar dan takwa. Kalau didahului dengan kesenangan, mungkin kita tidak siap menerima cobaan. Maka Al-Quran memberikan ajaran kepada kita dalam rumah tangga itu hendaklah kita sabar. Karena kenapa? Akan banyak aral melintang, akan banyak ujian dan cobaan. Jangan membayangkan bahwa rumah tangga itu akan selalu mulus, bahagia selalu, tidak. Tetapi akan ada pada masa-masa tertentu ada tantangan-tantangan yang menyebabkan kita mungkin akan cenderung putus asa. Maka disinilah perang sabar. Sabar dari suami, sabar dari istri.
arti kata bukan hanya kita sabar ketika kita mendapatkan musibah atau cobaan, tetapi sabar di saat kita diuji dengan kesenangan, jabatan, suami yang cantik, istri yang cantik, itu juga cobaan, maka harus sabar. Kemudian tentu memperolehnya juga harus dengan tawakal. Setelah iman dan takwa, kita bertakwa kepada Allah SWT, maka harus dengan tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah muncul nilai ketenangan jiwa dalam hidup rumah tangga dari suami maupun istri karena bisa saling berbagi, maka akan sangat sempurna bila dibarengi dengan yang namanya mawaddah. Mawaddah itu artinya adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa untuk meniatkan sesuatu yang buruk kepada pasangan. Kalau itu sudah ada dalam hati kita, maka muncullah yang namanya rasa cinta, mawaddah, asal kata dari udud. Cinta itu menurut pakar hukum keluarga, itu adalah sesuatu yang dimulai dari kita saling memahami antara suami dan istri, terutama memahami karakter, kelebihan-kelebihan yang terbaik yang ada pada pasangan, yang itu bisa menjadi modal utama untuk melanggengkan sebuah pernikahan sampai akhir hayat kita. Artinya dengan modal kita memuji kelebihan-kelebihan yang ada pada pasangan, maka disitulah diperlukan upaya untuk saling menghargai antara suami dan istri. Apabila kita sudah mampu melihat kelebihan-kelebihan, maka itulah modal cinta yang paling penting dalam upaya untuk menggapai sakinah mawaddah warahmah. Kemudian majelis yang dirahmati Allah, syarat daripada mawaddah itu apa? Yang pertama, harus memahami dan memaklumi. Ketika kita sudah memahami, tidak cukup hanya sebatas memahami pasangan kita, tetapi juga harus memaklumi. Artinya apa? Kita harus mengungkapkan toleransi kita saat kita mendapatkan kekurangan-kekurangan pada pasangan kita. Dan yang kedua, suami maupun istri harus mampu saling mendukung dan menguatkan. Itulah menjadi modal utama dalam sebuah pernikahan. Kalau kita tidak saling mendukung, maka apapun yang menjadi rencana kita akan sulit untuk diwujudkan. Majelis akad nikah yang dirahmati Allah, setelah adanya ketenangan dibarengi dengan cinta, tetapi juga harus dilengkapi dengan yang namanya rahmat atau kasih sayang. Implementasi ataupun terjemahan yang paling gampang adalah bagaimana suami maupun istri bersungguh-sungguh bersama untuk mendatangkan kebaikan, baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi pasangannya. Kalau sama-sama sudah diniatkan dimulai lembaran baru ini dengan basmalah, maka dijalanilah dengan hamdalah, dengan alhamdulillah. Karena mengapa? Hidup ini adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukuri kita telah mendapatkan pasangan. Banyak di luar sana yang menunggu jodohnya sampai belasan tahun tidak datang-datang. Maka ketika Allah menghadirkan pasangan, maka itulah sebagai wujud dan komitmen kita untuk melanggengkan yang namanya nilai-nilai kebahagiaan. Majelis akad nikah dirahmati Allah, manusia tidak ada yang sempurna, tetapi suami dan istri harus mampu memberikan yang terbaik dalam hidup rumah tangga, agar apapun yang menjadi cita-cita, kenyamanan, keharmonisan, ketenangan dalam rumah tangga bisa digapai bersama. Dan tentu banyak tantangan-tantangannya. Di antaranya tantangan yang kita lihat hari ini adalah teknologi informasi. Gadget ini menjadi tantangan tersendiri. Seharian sudah bekerja, suami dan istri ketika pulang ke rumah bukan saling bertemu sapa, tetapi mereka sama-sama diam memegang Android atau gadget masing-masing, tidak ada komunikasi. Kemudian tantangan yang kedua adalah inflasi yang luar biasa, pertumbuhan ekonomi. Ini juga menjadi tantangan bagaimana suami dan istri mampu memetakan yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Tetapi hari ini masyarakat lebih cenderung kepada yang namanya keinginan. Padahal rumus fisika sudah jelas bahwa berat suatu benda itu sangat dipengaruhi oleh gaya. Jadi kalau hidup Anda terasa berat, itu berarti Anda kebanyakan gaya. Hidup ini simpel saja. Bahagia itu sederhana. Yang penting syukuri apa yang ada, nikmati apa yang ada, dan hadir bersama pasangan dengan yang namanya quality time ataupun waktu yang berkualitas. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya itu dan dengan doa terus kita bersama, mereka menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, bahagia sepanjang masa dan berkekalan sampai ke anak cucu nantinya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq
hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.